Fufafa maksulin saja. Nah gitu. Setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, bapaknya Fufafa itu dulu Zulkan Fufafa. Sebenarnya maling panci, maling panci. Roy Suryo kerjaannya maling panci. Diangkat jadi menteri, malah nyolong panci. Itulah kelakuan si Roy Suryo. Roy Suryo maling panci, gua ketik di Google aja muncul nama Roy Suryo yang keluar gambar panci karena lu pelaku kejahatan nyolong panci. Malu-maluin mertua lu malu-maluin mertua itu lu Roy Suryo. Ahli IT apa lu? Masa ahli IT waktu dulu kasus si Ratna Sarumpait katanya kena tonjokan, rupanya dia pakai masker. Itu kan hasil IT-nya lu. Geblek nih dasar si Roy Suryo nih. Roy Suryo, lu tahu nggak si Tom Lembong sekarang kena ya? Lu bahas dia aja, Roy Suryo. Lu berani nggak? Lu ngebahas si Tom Lembong yang korupsi dan sekarang mau dipenjara seumur hidup. Lu bahas dia aja daripada ngebahas Fufafa Roy Suryo. Tukang maling panci. Lu mendingan ngebahas si Tom Lembong lagi viral. Ngapain ngebahas Fufafa, nggak penting. Itu aja Roy Suryo. Ahli IT ini, kalau gua ahli IT nih, gua aja bisa tahu isi otak lu pakai sistem gua. Otak lu nih setelah gua lacak pakai sistem IT gua, ternyata otak lu isinya tai. Roy Suryo, goblok lu, tolol dengerin nih. Gua ahli IT bukan lu. Lu kan ngaku ahli ahli IT ya, lu katanya ya. Bacot lu, ngibulin orang lu, kerjaannya lu. Kak Irma, saya kembali ke soal Gibran ini kan. Ya. Kalau kita lihat ya, serangan terhadap Gibran kan dari awal itu kan ketika zaman Pilpres ya, itu kan serangannya pokoknya dia dikaitkan dengan soal MK macam-macam kan. Setelah itu sebelum pelantikan dan sampai sekarang masih dikaitkan dengan Fufafa, gitu kan. Terus sebelum itu ada Samsul, ya kan, Fufafa. Kemudian terus belakangan dikaitkan dengan sosok yang ambisius. Ini pencitraan untuk 2029. Nah, kan, jadi ini Gibran ini gercep mengambil cari panggung sendiri untuk 2029 gitu. Terus belakangan dianggap inkompeten, gitu kan? Jadi wapres inkompeten. Ngapain bikin lapor Pak Wapres gitu kan? Itu kan level kelurahan atau level kabupaten. Menurut Kak Irma, bagaimana catatan Kak Irma tentang rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu? Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Satu, artinya itu udah nggak ada lagi tuh, sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima. Karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima gitu loh? Malah justru bersorak. Bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR. Untuk menentukan presidensial threshold ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR, bukan MK. Tidak punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, dia hanya memeriksa norma-norma lah yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian soal Fufafa kan, saya bikin TikToknya, dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas
sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin fufu fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya, karena memang norak. Saya jawab di situ, yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi fufu fafa, gila aja, memalukan. Nah, itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih, Mas. Betul, nah, fufu fafa. Nah, yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA. Ya, soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Gitu ya, dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya, gitu, Bunda, komentarin dong itu, apa namanya, Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah, setelah saya lihat videonya, saya bilang, ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu, gitu. Narok foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah, gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin narok satu foto Pak Presiden saja, nggak narok foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando, kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya, ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan, tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya, karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. Walaupun nggak disetujui kan, kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya, dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ, untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo, kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya, karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu. Padahal beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ARA karena dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas ARA, buat ARA untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem tapi gitu kan lah. kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu.
Itu sih Mas. Nah, terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik kayak ngasih ruang Iya, gitu ya. ngasih ruang para yang tadinya ini sudah mulai nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba lagi gitu. Nah, ini kan sebenarnya ceroboh gitu. Ya, ini kan perlu kita ingetin. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik. Itu aja. Jadi saya nggak punya nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR walaupun dia duluan gitu kan, tapi kita Coba itu. Ini sebenarnya video ini mudah-mudahan ditonton sama yang namanya si Roy Suryo, tukang maling panci itu loh. Roy Suryo, lu kan selalu ngata-ngatain Gibran Rakabuming Raka, ya kan, anaknya Bapak Jokowi. Ini wakil presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ini kalau kunjungan ke suatu daerah itu kenapa disambut baik oleh masyarakat, disambut baik oleh rakyat, ya kan, dengan sepenuh hati, dengan fakta yang benar-benar natural banget gitu loh, asli gitu kan, nggak kayak si Anies Baswedan atau siapa yang dibuat-buat. Lucu kadang nih. Roy Suryo, tukang maling panci, lu kan selalu ngata-ngatain Gibran dengan terus-terusan lu cari kesalahan dengan kasus Fufu Papa yang tidak berguna itu loh. Ini buktinya Gibran anaknya Pak Jokowi alias wakil presiden RI, buktinya ini kemana-mana disambut baik oleh rakyat. Ini merupakan bukti bahwa orang baik itu akan disambut baik juga. Coba lu dah. Roy Suryo, denger lo, lu jangan pura-pura nggak denger lo, Roy Suryo. Coba lu berkunjung ke daerah mana gitu loh, lu nggak bakalan disambut baik kayak begini, ya kan? Kayak begitu nggak mungkin lu disambut, tuh paling dilempar panci lu. Roy Suryo, makanya lu nggak usah banyak bacot, Roy Suryo, ngata-ngatain Gibran inilah itulah, pokoknya bilangin juga sama teman-teman ente tuh, kayak si Refli Harun, si Saididu, si Faisal Assegaf dan lain-lain tuh, pokoknya gerombolan-gerombolan sengkuni bilangin Gibran terbukti kan kemana-mana disambut baik, dicintai oleh rakyat, ya kan, disukai oleh rakyat Indonesia, karena benar-benar jiwanya itu ingin membantu, ingin membangun bangsa ini dengan baik, dengan sejujur-jujurnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Coba lu dah Roy Suryo berkunjung ke suatu daerah, lu paling dilempar panci lu. Kalau nggak dilempar wajan, lu dilempar panci lu. Kenapa? Karena lu tukang maling panci. Makanya lu nggak usah banyak bacot lu, Roy Suryo, mikir lu, otak dipakai lu, ahli telematika, ahli IT, mata lu soek. Kalau ahli maling panci bener lu. Roy Suryo, Roy Suryo, mudah-mudahan lu lihat video gua nih, lu jangan pura-pura nggak ngeliat lo. Lihat nih, Gibran Rakabuming Raka, bener kan, terbukti kan bahwa dia dicintai oleh rakyat. Nggak kayak lo. Coba lu main ke satu daerah, gua bilang lu paling dilempar panci lo. Roy Suryo, bubu badak deh. Kalau deket aja lu gua lempar panci lo, Roy Suryo. Bacot aja lo di mana-mana, Roy Suryo, nggak ada henti-hentinya lo ngata-ngatain Gibran, nyari kesalahan ini itu. Otakmu mana itu, mukamu mana itu, nggak punya malu lo, nggak ngaca sama diri sendiri lo. Kasusnya apa, lo pernah ditahan dengan kasus maling panci lo. Roy Suryo, lihat piti gua nih, pura-pura aja lo nggak ngeliat. Dasar lo si kumis beracun, Roy Suryo, ngaku ahli telematika, kalau ahli maling panci iya lo. Sengkuni lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada banyak kejanggalan dari akun Fufu Fafa, terutama yang ada di Kaskus, yang mengarah bahwa itu bukan milik Mas Gibran. Saya akan
berikan gambaran-gambaran tersebut. Hanya saja saya tidak bisa menampilkan. Karena apa? Kalau saya tampilkan, nanti akun saya akan di-ban oleh TikTok. Yang pertama, setelah akun Fufu Fafa viral, maka ada 2100 thread dan postingan dari Fufu Fafa dihapus. Ternyata yang dihapus itu sebagian besar adalah yang menyatakan jati diri dari Fufu Fafa. Di antaranya pernyataan si Fufu Fafa ini bahwa dia sebentar lagi akan punya bayi karena istrinya sedang hamil. Pernyataan tersebut dinyatakan di bulan Juli tahun 2014. Fufu Fafa juga pernah memprotes Bapak Jokowi yang menghabiskan uang banyak di acara peringatan 17 Agustus. Dan seharusnya kejanggalan dengan mudah kita bisa dapatkan yaitu PP Fufu Fafa. Dia menggunakan PP Port B2, festival B2 yang ada di Semarang. Ketika saya cek siapa yang menghapus postingan-postingan tersebut, ternyata sebagian besar yang menghapus adalah moderator. Dan anehnya, semua thread yang ditampilkan oleh Fufu Fafa dihapus oleh moderator. Padahal di thread tersebut ada terdapat komen-komen dari Fufu Fafa yang mengarah kepada jati dirinya. Kenapa dihapus? Dengan dihapusnya thread dari Fufu Fafa tersebut, kemudian dimunculkan isu bahwa pemilik Fufu Fafa ketakutan, panik sehingga harus menghapus thread dan komen-komennya. Faktanya, komen-komen yang mengarah ke jati diri Fufu Fafa ikut lenyap. Sehingga kita tidak punya bukti. Tidak punya bukti bahwa Fufu Fafa itu bukan Mas Gibran. Tapi sayangnya, saya sudah sempat men-screenshot yang dihapus itu. Mohon maaf ya. Komenan-komenan Fufu Fafa yang mereka ambil sebagai bukti, rata-rata komenan yang mengkomen thread orang lain. Dan sebagian yang mereka tampilkan itu adalah komenan-komenan yang diedit. Kenapa saya bilang diedit? Karena memang tidak nyambung antara komenan dia dengan thread. Sering tidak nyambung. Sebagai contoh komenan tentang gunting stick, yaitu dia komen di thread orang lain menanyakan tentang gunting stick, sangat tidak nyambung dengan thread. Kenapa dia bertanya? Kemudian di situ dia tulis, mungkin ini stupid question. Kenapa dia tidak bikin thread sendiri tentang gunting stick? Itu hanya komenan yang direkayasa. Komenan Fufu Fafa yang diedit-edit. Yaitu komenan yang bertepatan dengan tanggal ketika Mas Gibran membuat cuitan di Twitter, di akun Cili Parinya itu, menanyakan tentang gunting stick. Maka dikopas berbarengan dengan komenan dari si Fufu Fafa yang sama tanggalnya. Jadi tidak nyambung. Dan jawaban di bawahnya pun tidak nyambung. Ngawur semuanya. Seharusnya kita bisa melihat kejanggalan-kejanggalan ini, walaupun kita awam dengan kasus, dengan mata telanjang. Hanya saja karena publik digiring dengan isu-isu yang disebarkan oleh Rosyuro dan kawan-kawannya, sehingga kita tidak punya pegangan untuk membuat analisa lain. Kecuali memang kita fokus mengoprek-ngoprek kasusnya si Fufu Fafa seperti yang saya lakukan. Untuk itu teman-teman, lakukan seperti yang saya lakukan supaya kalian mendapatkan jawaban dari kejanggalan-kejanggalan ini. Mengenai nomor telepon yang mereka kirimkan GoPay, ternyata muncul nama Gibran. Ini menurut saya adalah sebuah kebodohan. Penyebar hoax berhasil membodohi netizen dengan memberikan bukti bahwa mereka berhasil masuk ke akun Kaskus. Kemudian akun Kaskus memberikan informasi nomor telepon bintang 33. Lalu mereka memunculkan formulir pendaftaran wali kota Mas Gibran yang di situ ada nomor Mas Gibran yang ujungnya 33. Mereka mengatakan kepada netizen, nih, sama kan ujungnya 33 kan? Coba kalian kirim GoPay ke nomor yang ada di formulir ini. Ya jelas namanya formulir pendaftaran, jelas menggunakan nomor telepon Mas Gibran. Tapi masalahnya, yang mereka munculkan bintang, apakah nomor telepon di seluruh Indonesia itu yang 33 cuma Mas Gibran saja yang punya, yang ujungnya 33? Sementara, untuk masuk ke akun Kaskus, jika kalian menggunakan email, maka yang muncul bukan nomor telepon ujungnya ada angkanya, tidak. Tapi yang akan muncul bintang saja. Emailnya pun bintang. Tidak ada petunjuk-petunjuk nomor telepon siapa, email siapa, tidak ada. Lalu dari mana mereka bisa memunculkan bentuk format ujungnya 33 nomor telepon dan emailnya Cili Pari? Dari rekayasa Photoshop. Seperti yang pernah saya ajarkan di VT saya yang di-ban oleh TikTok. Gampang bikinnya itu ya. Kalian sudah ditipu oleh penyebar rekayasa. Emailnya siapa, nomor teleponnya ujungnya 33 itu tidak ada. Kalian sudah tertipu oleh penyebar hoax Fufu Fafa. Apalagi yang sudah menyebarkan GoPay ya. Aduh, tertipu sekali kalian. Saya bahkan sudah mencoba menggunakan nomor telepon Mas Gibran untuk masuk ke Kaskus. Ternyata yang muncul, nomor ini tidak pernah terdaftar di Kaskus. Paham ya? Kejanggalan lain dari rekayasa Fufu Fafa ini adalah mereka mengkait-kaitkan Fufu Fafa dengan Raka Gunarli. Sementara Raka Gunarli dan Fufu Fafa adalah akun yang sudah lama tidak aktif. Dua-duanya tidak aktif. Di mana akun-akun yang tidak aktif ini bisa dimodifikasi. Diedit-edit komentarnya sesuka moderator. Satu lagi, mereka menuduh Raka Gunarli adalah @RKGBRN. Jelas berbeda. Raka Gunarli ini RKGBRN, Raka Gibran, bukan Raka Gunarli. Jelas berbeda. Kenapa mereka mengkait-kaitkan itu? Karena mereka menemukan ada akun bernama Raka Gunarli. Jadi dikait-kaitkan, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau di
komenan-komenan Raka Gunardi pernah menyebutkan dia sekolah di MDIS, itu adalah, sekali lagi, editan. Di Facebook ada akun dengan nama Fufu Fafa dan logo PP-nya yang sama persis dengan logo Fufu Fafa yang ada di Kaskus. Dan saya sempat mengcapture beberapa status dia yang isinya membenci Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, dan Mas Gibran. Apakah pemilik akun Fufu Fafa yang ada di Facebook dengan yang di Kaskus sama? Kita tidak perlu mengulik-ulik terlalu dalam. Yang jelas, sejak tahun 2019, Fufu Fafa yang ada di Kaskus sudah tidak sejalan dengan Bapak Jokowi dengan adanya thread di mana dia memprotes Bapak Jokowi yang katanya menghabiskan anggaran negara miliaran untuk sekedar memperingati 17 Agustus. Sayangnya akun Fufu Fafa yang ada di Facebook sudah dihapus, entah dihapus logonya, PP-nya atau apa untuk menghilangkan jejak sejak saya buatkan VT tentang akun Fufu Fafa yang ada di Facebook. Saya punya semuanya, capture-annya. Dan di tahun 2023 ketika Pilpres hingga 2024, akun Fufu Fafa yang ada di Facebook mendukung Ganjar. Untuk sekedar teman-teman ketahui bahwa Raka Gunardi ini kalau di Kaskus dipanggil Om. Jadi sangat mustahil jika Raka Gunardi adalah Fufu Fafa. Fufu Fafa juga sangat mustahil adalah Mas Gibran. Terima kasih ya. Yakinkah kalau Fufu Fafa bukan akun Gibran? Ini Wahuda tanya saya ya, tak jawab ya. 100% saya yakin itu bukan Gibran. Ya, meskipun si Roy Suryo ahli telematika bilang 99,9% itu Gibran ya, saya bilang 100% bukan Gibran. Kenapa saya bilang begitu? Ya, jadi begini. Sebelum si Fufu Fafa ini menghapus semua postingannya, ya mungkin karena untuk juga menghilangkan jejak ya, ada salah satu postingan dia yang sempat di screenshot oleh akun yang namanya DJ Anak Jenderal, dan itu sempat dibikinkan VT juga kayaknya sama Mbak DJ ya. Itu ada kalimat yang ditulis oleh si Fufu Fafa ini begini, Khalil Gibrannya keren kan? Khalil itu dari bahasa Arab artinya teman. Berarti kalau Khalil Gibrannya itu berarti temannya Gibran. Ya, bukan Gibran, temannya Gibran. Dan kata berikutnya itu dilanjutkan dengan kalimat begini. Ini bisa menjadi inspirasi aneh. Ya. Kata aneh, ini aneh ya. Kalau saya ini ya, seperti saya orang Solo, saya nggak akan terbiasa untuk menulis kata aneh, ente, fulus. Saya tulis apa yang menjadi kebiasaan saya bicara saja ya. Kalau saya nggak bisa bicara kasar, saya juga nggak akan bisa, nggak tega untuk nulis kasar ya. Biasanya bahasa lisan itu kalau dituangkan dalam bahasa tulisan nggak akan jauh beda ya. Sekarang ini saya tanya, kalau kalian ini meyakini bahwasanya si Fufu Fafa ini Gibran ya, ini kan sebetulnya keuntungan buat kamu untuk menjatuhkan supaya Gibran nggak jadi dilantik. Nah pertanyaannya, kenapa kalian hanya berhenti sampai digembar-gemborkan di sosial media? Kenapa kalian tidak bikin laporan? Hah? Ayo, kenapa nggak kalian laporkan? Kan bisa nanti apa Gibran siapa tahu bisa nggak jadi dilantik. Kenapa hanya digembar-gemborkan di sosial media? Saya tahu tujuan kalian menyebarkan isu ini. Kalian ingin memantik emosi, memantik amarah masyarakat, sehingga kalian dengan demikian bisa menggerakkan people power untuk apa? Membatalkan pelantikan itu. Sudah ketahuan kan belangmu? Itu ya jawaban saya, Wahuda. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana para netizen dan Bunda Irma berkomentar tentang masalah akun Fufu Fafa, yang mana Roy Suryo selalu menggaungkan bahwasanya akun Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran ya. Dan ada DJ Anak Jenderal mengatakan bahwa Fufu Fafa milik Roy Suryo gitu ya teman-teman. Dan juga para netizen ini ikut berkomentar tentang adanya akun Fufu Fafa dan menghujat Roy Suryo karena menyebut akun Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran gitu ya teman-teman. Dan
di sini netizen menampilkan video Mas Gibran yang belusukan, yang datang ke warga dan masih banyak dikunjungi, disenangi oleh rakyat gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.